Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, Awan Setiadiwanta dan Bapak Syahabudin Sidik akan mempresentasikan pengabdian kami yang berjudul Limbah Dapur, Beban dan Manfaat. Sebagaimana diketahui bahwa limbah rumah tangga menyumbang 60% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, apabila kita mampu mengurangi limbah rumah tangga ini, akan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penurunan beban pengolahan sampah oleh daerah dan juga kita berperan aktif dalam menjaga kualitas hidup kita. Limbah rumah tangga ini memang mengganggu kesehatan, mengganggu estetika, menjadi media berkembangnya hewan pengerat, dan juga bakteri-bakteri yang membahayakan kesehatan kita. Apabila limbah ini semakin berkumpul, akan mencemari udara, air, dan tanah, dan akan menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengurangi sampah rumah tangga yang kita hasilkan. Caranya, pertama, kita bijak dalam membeli makanan. Kita membeli sesuai dengan apa yang akan kita konsumsi. Jika berlebihan, maka kita pun juga akan menghasilkan sampah rumah tangga yang berlebihan juga. Yang kedua, kita mengubah sampah rumah tangga ini menjadi produk yang lebih bermanfaat. Caranya, pertama, kita mengenali dulu sampah yang kita hasilkan. Masing-masing keluarga menghasilkan jenis sampah rumah tangga yang berbeda-beda dalam baik jumlah maupun kualitasnya. Setelah kita mengenali, maka kita memilah dalam membuangnya atau dalam mengumpulkannya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik bisa kita salurkan atau kita buang ke tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Sedangkan sampah organik inilah yang bisa kita kelola secara mandiri. Namun, jika kita tidak punya kesempatan dan waktu, kita pun juga bisa menyalurkan sampah organik ini ke bank sampah terdekat. Namun, apabila kita punya waktu dan kemauan, maka sampah organik ini bisa kita kelola secara mandiri dan kemanfaatan pun bisa kita peroleh dari itu. Dalam mengelola sampah organik ini tergantung dari apa yang akan kita manfaatkan sesuai dengan keperluan rumah tangga kita masing-masing. Yang apabila kita punya banyak tanaman di rumah, ya, maka sampah organik tadi kita ubah menjadi pupuk kompos. Sampah makanan, kulit buah, sayur, daging yang busuk, bumbu dapur, ya, kita kumpulkan, kemudian kita proses secara fermentasi dengan bantuan E4. E4 ini adalah starter untuk mempercepat fermentasi. Produk ini bisa kita buat sendiri atau kita beli di toko pertanian ataupun melalui online. Sangat murah harganya. Dan produk E4 ini hanya kita beli sekali saja. Karena setelah kita mempunyai kompos, maka kompos yang
sisa kompos yang sudah kita produksi bisa menjadi starter kompos berikutnya. Yang kedua, apabila kita punya ikan, punya ternak, maka sampah rumah tangga itu kita ubah, ya, juga melalui proses fermentasi menjadi pakan ikan dan pakan ternak, ya, dengan cara proses selama 3 minggu, kemudian 1 minggu dikeringkan, lalu dibikin tepung dan bisa dibuat, ya, dibentuk menjadi pelet dan menjadi pakan ikan dan hewan kita. Dan tentu saja makanan ini sangat alami, menyehatkan ikan-ikan kita, menyehatkan ternak kita, sehingga ketika kita makan ikannya, ketika kita makan daging ayamnya ataupun telurnya, itu pun juga sehat. Pengalaman berikut ketiga, yaitu apabila kita punya keterampilan mengubah, ya, seperti cangkang telur menjadi pot, sisi ikan menjadi bahan pembuatan gelang, kalung, ya, maupun kulit buah naga menjadi masker. Ya, keempat ini tentu perlu keterampilan, ya, dan masing-masing rumah tangga bisa memanfaatkan, ya, sampah rumah tangga ini menjadi produk yang lebih bermanfaat, ya, untuk, ya, hiasan ataupun, ya, sebagai media tanam, ya. Yang keempat yaitu kita manfaatkan sampah rumah tangga ini menjadi disinfektan, alat pembersih, ya, dengan cara proses yang disebut sebagai ekoenzim. Prosesnya sama persis fermentasi, cuma ini kita membuat cair, ya, cairan dengan perbandingan 1 bagian gula, 3 bagian sampah organik, dan 10 bagian air. Kita peram selama 3 bulan. Kita bisa menambahkan lemon ataupun pandan supaya harum baunya, ya. Setelah 3 bulan, maka kita akan memiliki disinfektan alami. Dan ini pun juga akan punya manfaat, ya, sebagai pengganti alat pembersih yang selama ini kita beli di toko. Kemanfaatannya adalah kita mengubah sampah tadi menjadi biogas, sumber energi. Ya, tentu saja ini perlu tambahan biaya karena kita membuatkan reaktor. Reaktor ini kita bisa buat sendiri maupun membeli yang jadi. Dari reaktor ini kita bisa menghasilkan gas untuk memasak dan juga untuk keperluan listrik. Ya, demikianlah presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.